Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidon huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi yudurus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Berlimpah rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di hari ini, di waktu-waktu atau bulan haram ya, termasuk bulan Sya'ban yang sebentar lagi insyaallah. Mudah-mudahan juga Allah sampaikan kita di bulan yang terbaik, yang itu bulan Ramadan, yang mana kita tahu bahwa bulan-bulan haram ya seperti bulan Rajab, Sya'ban ini adalah bulan pendahuluan yang Rasulullah SAW dan para sahabat serta para salafus saleh zaman dulu, mereka semua mempersiapkan diri mereka, terutama keimanan mereka dengan sebaik-baiknya, sehingga waktu Ramadan ya mereka sudah tidak kaget lagi, mereka sudah terbiasa ya ketika berada di suasana Ramadan. Dan tentunya kita berharap memohon tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita disampaikan Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan, keberkahan, dan sampai-sampai karena saking mungkin ya bahagianya Allah dengan kita ya yang mau mengikuti perintah Allah, terutama puasa ya, di mana kita meninggalkan yang halal untuk dan karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan informasi kepada Rasulullah SAW ya, bahwa pahala dari puasa Ramadan itu Allah sendiri akan membalasnya. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa berharap semoga Allah sampaikan kita di Ramadan ya, di beberapa hari ke depan, dan semoga Allah jadikan Ramadan tahun ini jadi Ramadan yang penuh kebaikan, keberkahan, dan tentunya kita mendapatkan segala keutamaan dari bulan tersebut. Allahumma amin. Tidak lupa kita mengucapkan sholawat ya kepada imam kita, kepada guru kita, kepada kiai kita, kepada manusia yang hidupnya seluruh sisi kehidupannya Allah sempurnakan. Manusia yang hidupnya penuh dengan perjuangan, manusia yang hidupnya menjadi role model untuk segala sisi kehidupan orang-orang yang mengikutinya, termasuk umatnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik, saya pertama juga tidak lupa setelahnya juga mengucapkan jazakumullah khair kepada teman-teman di Korea ya, dari mungkin rombongannya Kang Rusdi, Masya Allah juga lama tak bersua dengan beliau. Semoga Allah jaga beliau selalu dan keluarga serta teman-teman yang ada di Korea dari semua divisi mungkin yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semoga Allah berkahi teman-teman semua dan jaga dalam kebaikan dan keberkahan serta ketaatan kepadanya. Dan tentunya kepada moderator kita kali ini, Dr. Izan, Masya Allah, Barakallahu Fik, Dok. Subhanallah, ini sudah lama tidak bertemu dan sekarang bertemu lagi di sini, dan mudah-mudahan juga pertemuan yang memberikan kebaikan yang berterusan insya Allah. Dan saya sebenarnya ini cocoknya jadi moderator. Dr. Izan harusnya yang bicara ya, sebagai senior ya. Subhanallah, tapi ya dapat amanah duluan. Mungkin lain waktu saya akan memoderasi Dr. Izan, mudah-mudahan ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang saya hormati. Kita tahu bulan Ramadan adalah bulan yang menarik ya. Bulan yang penuh dengan misteri gitu kan, bulan yang penuh dengan kebaikan yang kita nggak tahu ya seberapa besar kebaikan tersebut yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang menjalani puasa Ramadan dengan ketentuan atau dengan prasyarat. Tadi dalam perjalanan dalam perjalanan pergi ke masjid ya, waktu sholat maghrib tadi, anak saya yang kedua bertanya kepada saya. Dia bertanya karena hari ini juga di masjid dekat rumah saya ada tarhibnya juga ya, yang juga temanya tentang Ramadan gitu kan. Dia bertanya ya, itu tadi acara apa, mau acara apa, itu ya persiapan Ramadan ya. Lalu kenapa perlu persiapan gitu kan, dia bertanya kepada saya kenapa perlu persiapan ya. Lalu saya berikan analogi kepada beliau, kepada anak saya tersebut, putra saya tersebut, saya katakan begini,
Kalau kamu ya misalkan pergi camping lalu cuman disampaikan oleh panitia misalkan, Syabik nanti tanggal 13 kamu camping ya. Nah, seperti itu saja misalkan. Ya perintah atau arahannya seperti itu saja. Kira-kira menarik nggak gitu ke camping tersebut gitu kan? Ya dengan segala informasi yang terbatas ya kan biasa saja saya bilang. Tapi kalau seandainya yang ngajakin camping ya mungkin ustadzmu atau gurumu ya seperti itu mengatakan ya Syafik nanti tanggal 13 kita camping ya. Nah, tempat camping itu bagus banget, cakep banget ya. Kamu bisa main ya banyak teman-teman ya airnya jernih apa segala macam keindahan yang berkaitan dengan tempat camping tersebut itu disampaikan oleh gurunya atau mungkin panitia. Kira-kira kamu semangat nggak untuk camping? Katakan, oh iyalah tentunya jadi semangat dong ya, dibilang oh sudah. Begitu Ramadan. Jadi kalau kita ya Ramadan itu dipersiapkan dengan cara kita membahas lagi dan lagi keutamaan dari puasa Ramadan dan hal-hal yang berhubungan dengan ibadah di sana, maka subhanallah Bapak Ibu sekalian, teman sekalian kita akan semangat sekali menyambut Ramadan ya. Seperti itulah kurang lebih analoginya. Nah, di era Ramadan ya tentunya kita tidak lepas kita dari bicara tentang perintah ini dalam Al-Qur'an. Saya akan menggarisbawahi beberapa hal penting yang Allah Azza wa Jalla sampaikan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan ayat yang sudah begitu familiar kita dengar di telinga kita khususnya di waktu-waktu Ramadan seperti ini. Jadi di situ Allah sebutkan ya, auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun min qablikum. Jadi hai orang-orang yang beriman, kata panggilan sayangnya Allah teman sekalian. Lalu yang menarik di situ ya ada kata-kata min qablikum ya, sebelum kalian. Sebelum kalian itu sudah kami syariatkan syariat puasa ini. Nah, kita tahu ya teman-teman sekalian bahwa ketika para utusan Allah yaitu Nabi dan Rasul ini mereka datang ke suatu kaum ya maka subhanallah syariat-syariat misalkan Nabi Isa lah misalkan gampang gitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ketika beliau ya SAW sampai atau mungkin diutus Allah, maka syariat Nabi atau Rasul sebelumnya itu di stop ya atau mungkin dihentikan, diganti dengan syariat yang baru. Diganti dengan syariat yang baru. Ya, demikian juga misalkan Nabi Isa misalkan sebelum Nabi Isa ya itu syariat Nabi sebelum Nabi Isa itu juga ditutup ya atau mungkin dihentikan penggunaannya tanda kutip oleh Nabi yang terakhir gitu. Ya, tapi yang menariknya puasa ini menjadi salah satu syariat atau salah dua sebenarnya syariat yang sebenarnya syariat yang selain dari puasa adalah syariat pernikahan ya. Yang ternyata kalau kita baca dalam ayat tadi itu sebelum kita memang sudah ada syariat puasa ini. Artinya sejak zamannya Nabi Adam ya atau nabi-nabi yang lain atau rasul-rasul yang lain atau utusan Allah yang lain itu sebenarnya syariat ini sudah ada. Cuman beda penggunaan atau beda SOP-nya gitu. SOP maksudnya ya beda harinya mungkin kita nggak tahu dan kita tidak perlu tahu karena tidak dijelaskan secara lengkap oleh Rasulullah dan tidak perlu. Kita cukup tahu yang ada saja. Ya, seperti itu. Jadi subhanallah teman sekalian ya. Dari sini kita bisa belajar ternyata manusia itu ya tujuan dari Allah menciptakan atau memberikan puasa ini sebenarnya apa gitu loh. Ya. Dan endingnya itu kan apa atau outputnya apa dan kita semua sudah tahu juga ya bahwa ending atau output dari puasa ini adalah lakum tattaqun kan gitu ya untuk menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu seperti apa ya mungkin dalam konteks ini bertakwa itu ya salah satunya adalah imannya terjaga, imunnya terjaga kan gitu ya. Nah baru kita tarik lagi ke belakang kira-kira yang membuat iman dan imun itu terjaga apa? Atau mungkin sebelum itu kita bahas apa yang membuat iman dan imun itu bisa terganggu kan gitu, terjaga dan terganggu ya. Maka kita lihat kalau teman-teman sekalian saya juga di sini diberi pilihan antara makan sama tidak makan, saya sangat yakin kita akan milih makan. Makan, kenapa? Kita punya nafsu, apalagi makanan itu enak, sehat, lezat, sampai mentok-mentok, sementok-mentoknya gitu. Itu naluri manusia kayak begitu, ya. Dan makanan itu kan bagian dari dunia yang Allah siapkan untuk kita, ya. Nah, menariknya ternyata bahwa sistem tubuh kita itu, ya, disetting oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk sebenarnya
ada waktu jedanya gitu kan, ada waktu jedanya untuk rehat. Saya sempat waktu itu diskusi dengan seorang teman ya. Jadi ini kita bicara bagaimana kita menguatkan diri kita dulu ya. Baru nanti kita bicara bahas menu apa segala macam gitu. Jadi subhanallah, jadi ternyata ada satu proses dalam tubuh kita itu yang disebut dengan apoptosis dengan saya. Ya, apoptosis itu ternyata saya baca dalam penelitian tersebut yang dia share ke saya itu waktunya itu kurang lebih sekitar 11 sampai 14 hari. Apoptosis itu bunuh diri terprogramnya sel. Ya. Terus saya pikir gitu kan, wah ini keren ya kalau kita cocok-cocokan lah gitu lah. Jadi 11 14 misalkan, oh diambil tengahnya misalkan. Diambil tengahnya, misalkan kita ambil angka 12-nya atau 12 hari. Jadi apoptosis itu terjadinya 11 sampai 14 hari, saya ambil tengahnya 12 hari. Lalu saya coba bagi itu ya, bagi itu di dalam atau dengan menggunakan waktu atau hari dalam 1 tahun, yaitu 365 hari. Dan itu ternyata dapatnya sekitar 30-an. Oh, ini ternyata. Jadi memang puasa itu sebenarnya kalau dalam konteks atau konsep ini, Masya Allah teman sekalian, mau muslim dia kayak, mau non muslim kayak, sebenarnya 1 tahun itu dia, tanda kutip kita itu wajib berpuasa 30 hari dalam 1 tahun. Ya. Dan itulah puasa Ramadan. Kenapa? Kita dengan Nabi Adam sebenarnya sama. Beda di casing doang. Nabi Adam kita tahu tingginya 60 hasta atau 27 meter. Tapi kan jeroannya sama gitu loh. Jeroannya sama. Dan nanti settingan di surga itu kan kayak Nabi Adam juga. Jadi sebenarnya kalau mungkin bahasa saya itu sebenarnya puasa itu mengembalikan settingan gitu ya. Mengembalikan settingan tubuh-tubuh kita ini, sel-sel, organ, segala macam yang ada dalam tubuh kita ini dengan cara apa? Dengan cara mengistirahatkan organ-organ dan sistem dalam tubuh kita. Kan gitu sebenarnya konsep puasa itu. Ya. Seperti reset gitu loh, seperti resetting atau restartnya laptop. Nah, seperti itulah kurang lebih. Ya. Nah, tapi di situ kan ada syarat, ada prasyaratnya dulu, ada term conditionnya gitu kan, ada syarat dan ketentuannya gitu kan. Baru itu bisa kita dapatkan. Kalau kita misalkan laptop rusak misalkan ya, kemudian laptop itu mereknya A, lalu diambil baterai, Bapak Ibu sekalian, dan baterai itu dia masukkan, ternyata baterai itu merek laptop B, misalkan nggak bakal bisa nyala tuh laptop. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, misalkan dia pakai softwarenya harusnya dari laptop A, tapi dia pakai laptopnya dia hang tuh. Jadi sekarang ini sebenarnya dari bahasa ini sebenarnya ya dapat kita ambil sebuah kesimpulan, masalah-masalah kesehatan tubuh kita ini zaman sekarang ini sebagian besar terjadi karena salah setting gitu. Banyak orang salah setting ya. Gitu. Jadi termasuk juga nanti kita akan bahas bagaimana puasa itu betul-betul menjadi puasa yang bernilai, bermakna, berkualitas ya. Dan bukan cuma sekedar puasa. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku ya. Saya coba memahami di sini bahwa ternyata ya yang Allah inginkan di puasa kan la'allakum tattaqun. Artinya iman seseorang itu bisa naik. Ya. Iman itu berarti kalau mau naik iman, apa yang kita pikirkan? Cari tahu ya. Apa yang mengganggu iman dulu baru kita bicara naikin iman. Artinya kalau sibuk naikin iman kita nggak tahu pengganggunya apa, maka iman itu akan turun. Nah, ini sebabnya kita bisa telisik atau telusuri ini Bapak Ibu sekalian dari apa yang ada atau penjelasan dari para orang-orang soleh dan malah para salafus soleh. Salah satu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan bahwa salah satu yang menyebabkan atau membuat lemahnya iman dari 5 penyebab ya, yaitu terlalu banyaknya makan. Yang pertama. Yang kedua apa? Terlalu banyaknya bicara yang tidak bermanfaat. Ini sudah 2 tuh. Terlalu banyak gaul juga sama tuh, terlalu banyak gaul dengan orang-orang yang tidak memberikan faedah kepada imannya, itu salah 3-nya dari 5 itu, ya kurang lebih kayak begitu. Nah 2 hal tadi saja, Bapak sekalian, kalau kita ambil kesimpulan di situ, maka masya Allah ya, subhanallah ya, itu luar biasa efeknya. Dan itu kan kita kerjakan saat berpuasa. Lagi puasa kita ngapain? Kurangi makan. Jadi artinya apa? Artinya 2 hal tadi yang kita bahas, iman dan imun itu Bapak Ibu sekalian ya, itu Allahu Akbar ya. Kalau seandainya 2 hal tadi misalkan kita betul-betul aplikasikan, itu pasti imannya pasti naik. Kenapa? Karena memang iman itu akan naik kalau apa? Syaratnya prasyarat
dalam iman itu tanda kutip itu ada kita lakukan, termasuk puasa Ramadan. Nabi Muhammad SAW kita tahu bahwa Nabi mengatakan terlalu banyak orang yang berpuasa, menahan lapar dan dahaga ketika bulan Ramadan, tapi mereka tidak meninggalkan hal-hal yang tidak meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, masih bermaksiat, ya, seperti itu, ya. Kemudian dia juga apa tuh namanya tidak menahan dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, itu seperti itulah. Jadi 3 hal itu prasyarat kayak begitu. Ya termasuk di sini adalah makanan, gitu kan. Jadi memang ada kaitan. Anda mau bukti? Oke, kita buktikan. Teman-teman sekalian, pernahkah Anda bisa merasakan khusyuknya ibadah? Ya, kita sholat kek, mungkin atau tilawah kek, atau mungkin lagi berdoa kek, atau lagi mungkin lagi musim-musim haji zaman dulu mungkin, atau lagi umroh, ya. Pernahkah kita bisa merasakan kekhusyukan dalam ibadah saat kita sedang kekenyangan? Subhanallah, nggak bakal bisa, teman-teman sekalian. Doa saja berat sekali kita lakukan. Kalau seandainya berat itu, ngangkat doa aja berat, orang badannya berat gitu loh. Maka sebenarnya kalau mau tanya bagaimana kita bisa mendapatkan puasa yang berkualitas, maka yang harusnya kita kuatkan lebih banyak lagi dan beri nutrisi lebih banyak lagi adalah imannya kita di waktu Ramadan. Lalu bagaimana memberi nutrisi kepada iman kita, kepada jiwa kita, kepada ruh kita? Ya, dengan cara apa? Lihat apa kata Allah. Allah mengatakan bahwa Ramadan, ya, syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran, ya. Allah di situ menyebutkan bahwa apa tuh namanya Ramadan, ya, atau mungkin bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah itu bulannya Quran, dan Quran itu kan soal nutrisi buat hati kita, nutrisi buat iman kita, kan seperti itu kurang lebih, ya. Masya Allah, ya. Jadi itu sebabnya para sahabat, ya, ketika saya pribadi teman-teman sekalian tidak mendapatkan lah, atau belum mendapatkan, ya, kira-kira yang dimakan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain itu dan Rasulullah tadi, ya, secara khusus itu kan kita nggak dapat datanya, ya. Apa tuh namanya, saya belum dapat datanya apa gitu kan, kenapa, tapi pun kalau ada saya kira mungkin akan sangat sederhana gitu loh. Kenapa saya katakan? Karena emang Ramadan itu bukan bulan menyibukkan diri dengan makanan, ya. Ramadan bukan bulan menyibukkan diri dengan makan apa sahur, makan apa berbuka, tapi Ramadan adalah menyibukkan diri kita dengan ibadah. Itu kuncinya. Jadi kalau sekarang kita apa tuh namanya mau tanamkan dalam diri kita tentang Ramadan ini, maka yang harus kita tanam adalah bagaimana nanti di bulan itu kita bisa mungkin yang mau khatam Quran mungkin berapa kali, sholat-sholat sunnah ditingkatkan, ibadah-ibadah yang lain ditingkatkan yang belum pernah dikerjakan tapi dicontohkannya di sholat kerjakan. Sholat tasbih mungkin, ya, atau sholat sholat malamnya gitu kan, termasuk sholat tahajudnya juga nanti misalkan biasanya misalkan berapa rakaat, misalkan 7 rakaat atau mungkin cuma 3 rakaat, misalkan 2 tahajud 1 witir, itu dinaikkan jumlahnya. Itulah nutrisi yang harusnya kita lebih perbanyak di waktu Ramadan nanti kalau mau Ramadannya berkualitas. Targetin, ya, targetin dulu mulai sekarang. Makanya tidak heran, ya, Rasulullah SAW, ya, kalau kita baca dari bagaimana Nabi Muhammad SAW menjelaskan, atau kita baca dalam pelajaran-pelajaran atau dalam riwayat-riwayat sahabat tersebut, Rasulullah itu hampir-hampir seperti berpuasa terus tiap hari di bulan Sya'ban. Hampir, bahkan Aisyah pernah sebutkan itu hampir-hampir nggak pernah lihat gitu kan Nabi itu nggak berpuasa di bulan Ramadan. Itu memang khusus di bulan Sya'ban. Tapi itu kekhususan buat Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti itu. Ya. Jadi poin pentingnya adalah kita cari tahu, ya, tadi, ya, keutamaan. Ya. Tapi disitulah kita juga harus berhati-hati, ya. Saya katakan kenapa berhati-hati? Karena banyak orang yang mencoba memelintir atau mungkin melintirkan hadis, ya, untuk kepentingan nafsunya dia. Oh, ada gitu, ada. Contohnya apa? Tidurnya orang yang berpuasa itu, ya, dia katakan itu ibadah. Jadi semua aktivitas itu kan pahala semua gitu kan, zikir segala macam. Jadi apa namanya, pahala seorang yang sedang berpuasa Ramadan itu ketika dia mengucapkan astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan zikir-zikir yang lain itu beda pahala itu, ya, dengan pahala dibandingkan bulan-bulan yang lain. Ucapan itu.
Ya, bahkan ada beberapa juga kita baca katanya tidurnya pun juga ibadah. Akhirnya tidur ya seharian. Ya kalau seandainya tidur saja beribadah, misalkan gitu ya, kenapa nggak melakukan ibadah yang lebih besar di waktu Ramadan gitu kan, atau ibadah yang lebih baik lagi daripada hanya sekedar tidur, kan sayang banget gitu loh. Tidur, habis subuh tidur, nunggu sampai zuhur, zuhur tidur lagi sampai asar, asar tidur lagi sampai maghrib, subhanallah. Ada orang kayak begitu, ada usia. Ya, jadi sayang banget kan kalau seperti itu ya. Nah, maka tadi iman. Ya, maka targetin Ramadan nanti, mau hafalan mau dinaikin, misalkan mau khatam berapa kali ya. Itu semua dinaikkan ya. Sehingga nanti apa yang terjadi? Yang terjadi betul-betul iman tuh melesat tas gitu kan ya. Dan ketika orang sudah sibuk dengan ibadah, maka makanan yang dia makan nanti ya secukupnya saja. Ya, makanan yang dia konsumsi juga nanti tidak akan apa tuh namanya, ya banyak ragamnya karena sudah sibuk dengan ibadah. Ya. Dan kalau mungkin teman-teman lihat itu, saya kadang-kadang mikir gitu kan, ada namanya feeding state sama fasting state. Ya, feeding state itu apa? Katakanlah waktu makan gitu kan. Fasting state itu waktu puasanya. Coba hitung ya, kita coba hitung ya. Di waktu Ramadan itu ya, boleh dikatakan fasting state kita tuh yang lebih lama daripada feeding state-nya. Ya. Seorang yang berpuasa, misalkan dia bersahur atau sahur pada pukul 4 misalkan. Ya, lalu dia pukul 4 itu sahur, kemudian dia puasa katakanlah sampai jam 6 sore lah, misalkan itu kan standar begitu, 4 sampai 6 itu kan sekitar 14 jam gitu kan, 14 jam, kemudian dia sholat maghrib ya, dia sholat maghrib, dan dia makan di situ, masuk ke feeding state-nya, katakanlah sampai isya gitu kan, atau sampai terawih dia makan lagi, paling-paling 2 jam paling lama, coba lihat, 2 jam paling lama dia mendapatkan feeding state atau waktu dia makan. Dari 24 jam total tersebut dikurangi 2 jam, berarti lebih lama atau hampir 22 jam ya dia berpuasa gitu. Saya oh iya benar juga sih gitu kan. Jadi waktu apalagi setelah tarawih biasanya sudah capek, kalaupun makannya makan sedikit-sedikit saja. Jadi kalau mungkin kita sekarang atau mungkin banyak mendengar tentang intermittent fasting, ini boleh saya katakan jauh lebih dahsyat daripada intermittent fasting. Artinya tubuh terus-menerus berada dalam kondisi detox ya. Kenapa? Karena kelaparan. Mungkin yang sudah sempat dapat WA tentang autofagi yang katanya, bukan katanya, dalam WA tersebut itu ditemukan oleh seorang ilmuwan di Jepang gitu kan. Autofagi itu sel-sel tubuh kita itu memakan sel-sel yang rusak. Ya, maka masya Allah ya, bayangkan itu terjadi dalam kondisi Ramadan, sel-sel kita itu terus ya, yang sehat-sehat itu akhirnya memakan sel-sel yang sakit ya. Dan itu bisa dirasakan tiap hari ya. Kalau seandainya seorang itu sebelum Ramadan sudah persiapan di bulan Syaban, maka atau Rajab gitu kan, maka yang terjadi tuh udah nggak kaget lagi, udah siap bersih luar biasa, ya. Dan sudah siap dengan imannya karena sudah persiapan di bulan Rajab dan Syaban dia dengan berpuasa, misalkan kayak begitu. Nah, itu imannya kayak begitu, ya. Nah, sekarang kita masuk yang pembahasan yang kedua tentang imunnya katakan. Jadi kan judul iman. Jadi targetin dulu sekalian ya. Iman itu ya. Maksud saya gini, kita pernah mendengar hadis ya, riwayat dari salah satu sahabat yang pernah sholat di belakang Nabi Muhammad SAW. Ya. Disebutkan di situ Nabi membaca apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah cuma 3 juz lah ya. Kemudian beliau SAW lanjutkan dengan Ali Imran untuk 1 rakaat. Nah ini kan tantangannya buat kita nih. Ya. Kita bisa mungkin kerja berjam-jam mungkin ya, untuk mengerjakan sebuah pekerjaan yang bagus-bagus saja, dapat nafkah atau rezeki dari situ ya Allah kasih gitu kan. Tapi pernahkah kita berpikir bagaimana kita memberi adab yang lebih lagi kepada ibadah ini atau bulan Ramadan ini? Misalkan ya, mulai memaksakan ya diri kita beribadah di bulan ini untuk mendapatkan keutamaan Allah. Dan Nabi Muhammad SAW sudah jelaskan bahwa pahala dari suatu ibadah tersebut ya tergantung tingkat kesukaran ya yang dia rasakan ya dari dia melakukan ibadah tadi. Kenapa puasa atau tahajud tuh misalkan gitu kan pahalanya besar sekali? Karena orang lagi tidur gitu, orang lagi tidur malah bangun gitu kan untuk sholat tahajud, ini kan luar biasa, maka pahalanya besar sekali ya, seperti itu ya. Jadi boleh nggak kita kerjakan ya, atau mungkin bisa kita contoh aja minimal sekali lah selama Ramadan, misalkan Anda sholat sunnah atau mungkin sholat malam ya,
atau sholat tarawih lah misalkan gitu kan, ada beberapa sahabat itu yang tarawihnya itu sholat malamnya di bulan Ramadan itu dari mulai isya itu ya, selesai isya dia sholat malam sampai ke subuh ya, ada kayak begitu, ada ya. Jadi tergantung ya tingkat keimanan kita juga katanya dia, dan kuatnya badan kita. Nah, itu tidak akan bisa kita lakukan kalau terlalu kenyang, bawaannya ngantuk tok nanti. Makanya Ramadan nanti bulan yang sederhanakan makanan kita ya, kalaupun makan usahakan Bapak Ibu sekalian makan tersebut yang berkualitas ya. Nah, berkualitasnya inilah yang insya Allah akan kita bahas ya, di bagian yang kedua ini. Jadi tadi iman ya, iman dan imun. Jadi imunnya ini masuk bagaimana kita menjadikan Ramadan ini bulan yang penuh dengan apa tuh namanya, nutrisi yang terbaik untuk tubuh kita. Kita tahu ya teman-teman sekalian bahwa manusia ya, kita kalau kita bongkar kita kan isinya tuh kayak ada sel, ada elektron, proton segala macam. Itu terlalu dalam. Tapi saya akan ambil yang kira-kira gampang dicerna saja. Tubuh kita kan ada gen, ya, gen. Gen-gen tersebut terdiri atas asam amino ya. Mungkin yang ahli genetik lebih paham. Tapi yang saya bahas bukan itunya. Yang saya bahas itu bahwa asam amino yang ada pada tubuh kita ini itu kan ada dua pesan penting di situ yang saya mau sampaikan. Ya, sebagian besar ya nutrisi yang Allah ciptakan dalam Al-Qur'an atau Allah ciptakan di bumi ini, maaf ya, dan disebutkan dalam Al-Qur'an ya, itu biasanya atau umum yang mengandung asam amino yang sangat tinggi dan sangat baik ya. Contoh paling simpel apa? Ya madu contohnya. Atau kurma. Ya, isinya kan sebenarnya bukan orang kenal cuman glukosa, fruktosa gitu kan. Padahal sebenarnya juga dalam madu atau kurma tadi mengandung asam amino yang sangat tinggi ya. Yang itulah bahan bakarnya tubuh kita atau bahan bangunannya asam amino. Pekerjanya siapa yang membangun? Nah, bakteri ya. Itu lain cerita nanti ya. Kita bahas ini dulu. Jadi asam amino. Artinya apa? Kalau kita mau mendapatkan puasa yang berkualitas dan akhirnya tubuh kita tuh tersetting ulang, maka kembalikan bahan bakar ya. Kembalikan bahan baku sel-sel tadi sebagaimana sudah kita pelajari dan kita dapatkan dari orang tua kita. Begini contohnya dulu. Kemarin ada beberapa pekan yang lalu, 1-2 pekan lalu, saya lupa ya, kurang lebih kayak 2 pekan lah. Ada seorang yang konsul ke saya tentang penyakit pencernaannya yang bermasalah ya, atau penyakit pencernaannya atau pencernaan bermasalah itu, dan penyakit tersebut, gangguan tersebut mungkin bahasa kita GERD ya, atau dispepsia atau apalah, masalah lambung lah, asam lambung seperti salah satunya itu, sakitnya luar biasa. Dan dia sudah habiskan uang jutaan loh sekalian untuk mengobati masalah stres. Kenapa? Sudah berobat ke sana kemari, ya sudah berobat ini itu ya. Ya belum Allah kasih kesembuhan untuknya ya. Lalu ya tiba-tiba dia ngirim pesan ke saya gitu kan, dan qadarullah saat itu saya sempat mereply gitu kan. Dan apa tuh namanya, saya coba sarankan hal yang sederhana saja kepada beliau saat itu ya. Apa itu? Saya cuma sarankan minum air tajin saja. Ya, air tajin dari beras organik tentunya ya, beras yang bebas residu gitu. Itu saya sarankan minum itu, kemudian saya sarankan minum tripang waktu itu atau gamat ya. Dan saya sarankan sedikit ada probiotik, saya sarankan. Dan ternyata dia kirim pesan beberapa hari kemudian ke saya. Dok, saya speechless ya nulis ini. Dia bilang, kenapa? Dalam gitu kan, bahasa gitu lah. Ini saya subhanallah, apa namanya, penyakit saya selama ini yang apa tuh namanya saya derita itu ya hilang dengan hal sederhana kayak begini ya. Dan Bapak Ibu sekalian ya, kalau boleh saya sampaikan, Ramadan itu saatnya lah kita mengembalikan tanda kutip gen-gen tubuh kita ini sebagaimana Allah menginginkan ya, gen tersebut untuk diperbaiki ya secara keimanan dan secara raga kita atau fisik kita dengan imunitas ya. Maka pesannya apa? Atau mungkin apa yang harus kita lakukan untuk itu ya, kita pelajari saja manusia itu sebenarnya seperti apa sih gitu kan. Ya, kita tahu ada mineral dalam tubuh kita tahu dalam tubuh kita ada air, misalkan kayak begitu. Maka kalau mungkin bahasa keren sekarang itu namanya real food gitu kan, real food. Kalau Anda mau makan manis ya, makalah sumber manis yang asli. Ya, contoh kurma mungkin, madu mungkin, atau buah-buahan yang manis, bukan makan pemanis ya, yang sudah diolah ya, seperti gula pasir misalkan ya, seperti itulah kurang lebihnya. Oh ya, Masya Allah ya. Jadi real food, kata kuncinya real food. Jadi kalau Anda mau mendapatkan
atau sel-sel tadi kembali ke apa namanya ya, ke settingannya yang sebenarnya real food ya, itu Anda pegang baik-baik ya. Berarti makanan-makanan olahan selama Ramadan saya sangat menyarankan untuk tidak Anda konsumsi ya. Terutama makanan-makanan yang mengandung karbohidrat tinggi, miskin serat, miskin vitamin, miskin enzim ya. Itu sebaiknya di Ramadan sudah tidak masuk dalam list makanan Anda. Kalau mau dapatkan ya manfaat atau mungkin katakanlah mungkin apa ya, kalimat kebaikan tentunya dari Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ya. Dan puasa itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahui. Allah kan seperti itu mengatakan. Jadi tentunya ada syarat. Jadi prasyarat iman untuk berpuasa kan sudah jelas tadi. Jangan maksiat, jangan mengerjakan hal yang tidak bermanfaat, jangan berdusta. Itu salah tiganya. Prasyaratnya untuk mendapatkan berkahnya puasa berupa kesehatan ya tadi itu ya, yang bikin masalah kebadan kita stop dulu. Terus sekalian ya, saya kemarin sempat bertemu dengan seseorang, ya seorang ibu-ibu lah. Dia cerita dulu tuh makan itu nggak bisa banyak gitu kan. Makan nggak bisa banyak dan makan tuh cenderung bagus-bagus ya, bersih-bersih, sehat-sehat lah gitu kan. Kemudian dia ya tersesat lah bahasa saya lah gitu, tanda kutip gitu kan. Dan mulai makan yang ngaco-ngaco, yang ngawur-ngawur segala macam, mie instan apa segala macam. Ya dengan akhirnya apa namanya bonusnya adalah badannya mulai penyakitan. Nah, subhanallah, ternyata dia mulai benerin badannya lagi, dan akhirnya sekarang itu dia nggak bisa makan yang nggak enak. Dia nggak bisa makan yang tidak enak. Maksudnya tidak sehat, maaf, tidak sehat. Kalau udah makan kayak begitu, badan langsung reaksi. Ya, dan ternyata kalau makan juga nggak bisa banyak. Jadi settingan awal tuh dikembalikan. Nah, ini puasa Ramadan itulah settingan itu sebenarnya kalau saya lihat. Allah menginginkan ya badan kita itu kembali bersih gitu kan. Ya. Ini makanan-makanan yang sifatnya justru malah melemahkan tubuh kita, ini kita tahu ya. Saya tuh kadang-kadang mikir, ya nggak usah dikasih tahu lah nasi goreng tuh nggak sehat gitu loh. Nggak usah dikasih tahu lah katakanlah maaf burger itu nggak sehat. Makanan yang pakai tepung, dikasih tepung misalkan, kemudian yang ditambahkan dengan daging, itu makanan yang sangat miskin serat ya, dan itu bukan makanan kita ya. Terus bagaimana? Terus solusinya gimana? Ya makan apa yang orang tua kita makan, seperti air tajin tadi itu. Jadi kembali ke mana gen tubuh kita yang sebenarnya orang tua kita udah nitipin gitu kan. Apa yang mereka makan dulu ya, ubi-ubian misalkan, beras-beras yang masih ada seratnya, misalkan beras-beras coklat atau beras yang tidak terlalu banyak digiling, tentunya yang tidak menggunakan pestisida. Ya. Jadi kalau sekarang berarti dokter menyarankan tidak makan nasi ketika Ramadan. Sebenarnya kita butuhkan bukan nasi, tapi karbohidrat. Ya, kalau Anda misalkan bisa mendapatkan ubi, ya ubi atau singkong, itu kan karbohidrat juga. Ya, bahkan ubi ya tumbuhnya relatif alami gitu kan dibandingkan dengan beras gitu kan. Yang kita tahu ya berlimpah residu-residu ya bahan-bahan sintetik di sana. Subhanallah, seperti itulah. Jadi real food itu teman-teman pegang baik-baik di sana. Ya, artinya apa? Kayak makanan-makanan yang berbasiskan sayuran, buah-buahan, ya, terutama produk-produk Quran juga yang Allah sebutkan seperti madu, kurma, habatus soda, zaitun sebagai sumber lemak atau VCO. Itu cobalah mulai di Ramadan itu Anda lebih banyak apa tuh namanya asup ya. Ya, jadi makan-makan olahan saya tidak tahu mungkin teman-teman di Korea makannya apa, tapi yang saya tahu kalau baca dalam salah satu penelitiannya, saya lupa siapa gitu namanya Blue Zone. Korea Selatan yang termasuk salah satu negara yang termasuk Blue Zone. Blue Zone itu maksudnya apa? Angka harapan hidupnya tinggi-tinggi. Ya. Saya tidak tahu apa sebabnya, tapi mungkin salah satu karakter adalah karena makanan mereka. Ya. Salah satu karakternya. Ya, orang Korea kita tahu suka banget dengan makan kimchi. Ya, makan kimchi. Orang Indonesia juga suka dengan makan fermentasi seperti kimchi, tapi sayangnya bakterinya mati. Ya, mati dengan digoreng, namanya tempe. Ya, tempe itu kalau digoreng kan mati dia. Ya, bakterinya atau mungkin proses fermentasi atau probiotik itu kan mati gitu. Makanya kan tempe itu lebih baik tidak digoreng gitu kan. Tempe tidak digoreng. Ya. Apakah itu tempe mentah? Ya tidak lah. Tempe itu kan berarti udah direbus, jadi bukan mentah. Gitu. Ya. Jadi tempe tidak digoreng. Itu salah satu manfaatnya.
yang luar biasa. Jadi real food ya. Jadi kuncinya di situ. Kemudian apa lagi yang kita perlu konsumsi ya, atau mungkin kita tingkatkan konsumsi selama Ramadan nanti supaya Ramadan itu betul-betul menjadi bulan bersih-bersih badan kita. Gitu. Dengan bersih-bersih itu sudah tadi saya jelaskan gitu kan. Ya itu tadi ya air kita tahu jadi salah satu sumber yang sumber pembersih tubuh kita yang sangat-sangat luar biasa. Jadi air apa ya? Mineral ya, air mengandung mineral salah satunya ya. Kemudian apalagi di samping air tadi ya generasi gen tubuh kita itu kan dari orang tua kita, yang saya sangat yakin ya orang tua kita itu dulunya pasti pernah mengkonsumsi rempah-rempahan ya, atau mungkin rimpang-rimpangan ya yang berasal dari rimpang-rimpang yang kita banyak kenal juga ya, jahe, mungkin kunyit, kencur apa segala macam ya. Maka di Ramadan ya saran saya untuk sekalian, cobalah mungkin diubah ya pola terutama mungkin minumnya gitu kan. Minuman-minuman kemasan yang akhirnya penuh dengan gula pasir mungkin ya. Kemudian minuman-minuman yang bahkan bukan hanya gula pasir tapi pengawet apa segala macam, apalagi sudah sampai pakai pemanis buatan misalkan. Sudahlah, selesaikanlah itu gitu kan. Bahasa saya itu tutuplah buku dengan itu gitu. Udah nggak ada lagi ke Ramadan ya. Dan sekalian, dan ini mengubah pola makan ini ya. Kalau boleh saya katakan ini efeknya besar sekali. Adalah sekitar sebulan yang lalu di bulan Maret seingat saya itu saya bertemu dengan seorang bapak-bapak. Ya, bapak-bapak ini subhanallah ya, beliau mau operasi jantung pasang ring 2 kalau nggak salah. Ya, dengan nilai operasi sekitar kalau nggak salah ya 70 juta lah ingat saya gitu. Nah, apa pesan yang saya mau sampaikan di sini ketika beliau ya subhanallah ya mendapatkan vonis itu ya, itu akhirnya yang dia kerjakan itu memperbanyak puasa sunnah ya, yang pertama. Lalu yang apa yang beliau kerjakan lagi, beliau memperbaiki pola makan beliau ya. Lalu apa yang beliau kerjakan lagi, memperbanyak membaca Al-Quran ya. Ya rempah-rempah rimpang segala macam lah ya konsumsi itu, termasuk ada pernah saya share juga ya yang dulu di feed saya di Instagram itu nggak salah judulnya resep penuh berkah. Itu isinya kan sebenarnya jahe, kemudian ada bawang putih, ada madu, ya. Jahe, bawang putih, madu, kemudian ada cuka juga di situ. Dan itu salah satu resep yang dia konsumsi saat itu untuk melancarkan dan mengencerkan darahnya. Ya, kenapa? Ya filosofi sederhana sebenarnya. Kita mungkin ya teman-teman dokter gitu ya. Kenapa kita tidak membahas tentang ini? Karena memang kita nggak diajari. Mungkin saya dulu waktu sekolah dokter ya, itu kan 6 tahun itu ilmu nutrisi ini kan cuma seingat saya cuma 2 SKS gitu kan. Cuma 2 SKS. Padahal kalau seandainya nutrisi ini benar-benar dimainkan dalam pengobatan, subhanallah teman sekalian, efeknya luar biasa. Bagaimana misalkan kita bicara tentang lemak tak jenuh yang ada pada alpukat, bagaimana kita bicara tentang lemak tak jenuh yang ada pada minyak zaitun, misalkan VCO dan segala macam itu. Ya. Dan kalau kita bicara real food tadi, ya, ketika berubah Bapak Ibu sekalian ya, itu dia pasti akan muncul masalah. Contoh begini, kita tahu bahwa santan itu sebenarnya lemaknya bagus, tapi ketika santan dipanaskan, ya itu akan jadi masalah, gitu kan. Padahal sebenarnya kelapa itu saja, ya kalau Anda seorang yang ada masalah di jantung misalkan, itu mulai rutin mengkonsumsi kelapa untuk parut itu loh, baik dia makan langsung atau dia parut atau dijadikan santan gitu kan, ya tanpa dipanaskan dan dijadikan minuman, itu jantungnya akan diperbaiki oleh santan tadi. Ya, seperti semudah itu yang kadang real food tuh kayak begitu gitu kan. Jadi nggak terlalu banyak pengolahan dalam makanan yang kita konsumsi. Ya tinggal apa tuh namanya ya, gen-gen itu tersetting ulang lagi gitu. Beras juga sama, beras itu sebenarnya kalau kenapa saya menyarankan untuk mengkonsumsi misalkan air tajin, karena air tajin itu lebih gampang diserap oleh tubuh kita ya, tanpa banyak melalui proses fermentasi atau apapun lah gitu kan. Seperti itu. Jadi Ramadan ini bulannya untuk kita kembali ke tadi settingan awal kita, real food tadi gitu kan, real food, whole food, dan tidak berlebihan. Kata kuncinya tidak berlebihan ya. Jadi ibarat kata mah kita lebih menyibukkan diri kita dengan beribadah ya, terutama dengan membaca Al-Quran ya, berdekatan dengan Allah seperti itu. Itulah yang harusnya kita
lakukan dan kerjakan ya di waktu Ramadan. Jadi kalau ditanya berarti menu Ramadan tuh kayak apa sih yang bagusnya gitu kan? Ya karena kunci itu aja. Salah satunya real food tadi. Jadi semakin banyak real food yang ada konsumsi semakin bagus. Terutama makanan-makanan yang perlu ada kupas ya, buah-buahan gitu kan. Pasti dokter termasuk durian. Oke lah, durian berarti ya. Bukan itu pesannya durian karena durian kita tahu tinggi, sangat tinggi glukosanya dan sangat tinggi apa dengan alkoholnya kan dalam durian itu. Jadi yang kita makan itu buah-buahan yang umum yang kita bisa konsumsi gitu kan, sayur-sayuran juga ya, terutama sayuran beraneka warna karena setiap warna itu memiliki kandungan tersendiri. Ya ada merah, ada kuning, ada hijau, ada orange, ya ada ungu, ya ada putih gitu kan. Semua punya kandungan masing-masing yang berbeda. Dan ketika dicampurkan atau diberikan bumbu di situ, maka dia akan jadi kombinasi yang sangat sempurna gitu kan. Ibarat kata mah gampang-gampang gini aja, tinggal beli sayuran gitu kan di apa toko sayur atau apa gitu, cincang-cincang gitu kan dibikin kayak salad, lalu Anda tinggal taburin di situ misalkan jeruk nipis ya, tambahkan madu, tambahkan zaitun sedikit, tambahkan black pepper atau lada hitam, itu sudah sangat powerful lah. Bagian Anda tambahkan di situ misalkan suiran-suiran kurma atau kacang-kacang yang sehat seperti almond atau segala macam. Simpel kan simpel. Semakin sederhana ya yang kita konsumsi itu pengolahannya semakin bagus untuk tubuh kita. Ya, kurang lebih kayak begitu. Jadi konsepnya gitu nanti di waktu Ramadan gitu kan. Sehingga nanti bolehkah saya minum teh di waktu Ramadan? Saran saya jangan teh-teh. Kalau mungkin tetap pengen minum teh gitu ya. Iya teh yang kayak mungkin bahasa kita tuh teh tubruk gitu ya. Tapi saya lebih sarankan coba mengkonsumsi yang lebih banyak manfaatnya, terutama mengandung mineral, mungkin bisa buat mungkin jahe pandan mungkin ya, atau minuman berbasisnya rempah-rempah, rimpang-rimpang gitu, atau infusan gitu kan. Teh boleh nggak? Yang boleh-boleh saja, nggak ada larangan. Cuman saya katakan yuk kita scale up gitu, nah, gitu loh. Ramadan kita scale up sedikit pola makan kita ya, termasuk misalkan apa tadi yang mungkin Kang Ruksy dan teman-teman Human Initiative katakanlah punya program untuk mengadakan 1.000 paket berbuka. Kalau saya boleh nantangin kedikitan, ya 1.000 paket mah kedikitan. Ya. Naikin 3.000 gitu kan. Masya Allah. Ya. Semakin besar effortnya, semakin besar pahalanya kan gitu. Ya 1.000 bagi 30 berarti ya sehari ya berapa tuh 30-an ya kurang lebih ya. Dikitan. Ya tambahin. Ini effortnya lebih besar gitu kan. Ya ini syarat gitu ya, seperti itulah Pak ya teman sekalian. Dan tadi kan cuman ya berapa 1.000 won tadi ya saya dengar itu 12.000 rupiah kan ya, ya kalau cuma 1.000 doang ya sayang gitu loh sekalian naikin gitu kan ya, apalagi untuk Allah ya seperti itu ya. Nah jadi gambaran kurang lebih seperti itu teman sekalian ya. Jam berapa nih maaf, hampir jam 9. Ya jadi mudah-mudahan itu bisa ditangkap ya, pesannya ya. Jadi nanti Ramadan itu betul-betul ikuti guidance dari Rasulullah SAW. Ya. Nabi Muhammad SAW kita tahu dimudorot oleh Jibril alaihissalam di waktu Ramadan dengan berbagai macam tarbiyah setiap malam, sehingga Rasulullah SAW menjadi sosok yang sangat-sangat dermawan. Ya, artinya apa? Dermawan yang didapatkan Nabi itu hasil tarbiyahnya, ada iman, ada ilmu yang diberikan oleh Jibril. Maka saatnya kita Ramadan memberikan nutrisi iman lebih banyak daripada nutrisi raga kita. Itu pesannya. Dan Allah akan cukupkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa sahurlah kalian meskipun hanya dengan sekedar air putih. Logikanya kan air putih, nggak ada kalori di situ. Tapi karena dia berpuasa, ya mengharap wajah Allah, ya sekalian ya, itu maka Allah cukupkan. Allah cukupkan tenaga dalam dirinya dengan sekedar air putih. Jadi kan begitu. Jadi ada sisi-sisi lain yang kita tidak bisa jelaskan ya, dengan bahasa-bahasa ilmiah sekarang. Ya. Itulah namanya keimanan. Bagaimana di akhir zaman kata dalam sebuah hadis Rasul menyebutkan bahwa makanan kita itu bukan lagi makanan fisik, tapi tasbih, tahmid dan tahlil seseorang Allah Subhanallah, Alhamdulillah Akbar itu menjadi makanan buat tubuhnya, gitu kan. Dan Nabi juga pernah sebutkan sebuah riwayat ya Rasul kan nggak pernah tidur nyenyak. Nabi itu ketika tidur pun diberi makan oleh Allah. Ya, caranya gimana kita nggak tahu ya. Allah alam. Gitu iman. Dan jadi Ramadan ini mari kita jadikan bulan berbenah iman dan berbenah imun ya. Berbenah iman dan berbenah imun, naikin iman dan naikin imun. Naikin iman salah satunya apa? Kurangi makan. Naikin imun apa? Real food, whole food gitu aja. Simpel begitu. Saya kira mungkin cukup karena sudah hampir jam 9. Ya sadar saya juga nggak pakai kalian jam. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita hari ini dan semoga semakin semangat dengan hadiran Ramadan yang insya Allah sebentar lagi akan datang. Allahumma balikna fi Ramadan, barik fi Sya'ban insya Allah.
Demikian saya kembali lagi kepada sahabat saya, Dr. Izan. Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tadi sudah banyak sekali ya kita mendengarkan ilmu yang sangat bermanfaat dari sahabat saya satu ini, Dr. Zaidul. Saya jadi tergelitik juga nih, Dok. Jadi ikut memberikan tambahan mungkin ya sedikit informasi. Memang betul sekali ya, dari sisi kedokteran pun sebenarnya kan sudah banyak sekali yang mencoba mengeksplorasi keajaiban puasa itu ya, gitu ya. Betul. Jadi memang betul sekali bahwa dalam banyak sekali jurnal yang mungkin apalagi sekarang yang baru-baru sangat banyak sekali bertebaran kalau puasa itu konon memang bisa mereset sistem imun kita gitu ya. Mungkin yang saya pelajari juga mungkin di biomedik bahwa salah satu di antaranya misalnya dia mereduksi secara spesifik ya IGF-1 PKA, dia bisa mempromot hematopoietic stem cell activation, regenerasi imun sel, memodulasi gut microbiota. Jadi memang luar biasa. Jadi memang betul sekali bahwa puasa itu memang sangat bermanfaat dalam mereset sistem imun kita gitu ya, dan itu juga akan tentunya banyak bermanfaat bagi kesehatan. Baik, saya mohon izin Dok untuk menyampaikan dan memilih pertanyaan nih dari tadi kan di sesi pertama nih kita akan memilih dua dari chat dulu ya. Dok ya, sebelum kita mungkin yang langsung gitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bentar ya. Saya ini dulu ya. Baik. Ini dari Pak Himawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam riwayat tentang sahur, Rasulullah bersabda, makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur terdapat berkah. Nah, bagaimana dengan orang yang mungkin karena kesibukan terpaksa harus sahur lebih awal di jam 1 atau jam 2 malam? Apakah akan mengurangi esensi keberkahan puasa dan dari sisi kesehatan seperti apa, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya, jazakumullah khair. Monggo mungkin satu dulu nih, nanti saya tambahkan lagi. Baik dok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman sekalian, salah satu yang membedakan puasa umat Rasulullah SAW ini adalah Nabi Muhammad SAW memberikan pedoman kepada kita untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Itu katakanlah SOP idealnya. SOP idealnya. Kalau berbuka saya kira mungkin tentunya nggak bisa ditawar kalau waktu ya, jangan berbuka sebelum waktunya kan gitu. Jadi supaya menyegerakan berbuka gitu, maksudnya ya ketika misalkan jam 18.00 sudah berbuka, batalin puasanya karena berkah di situ. Itu poinnya. Nah kalau sahur kebalik ya, karena memang waktu sahur itu waktu yang sangat-sangat berkah ya yang Allah berikan, maka Rasulullah dan Allah sendiri menjelaskan kepada kita bahwa waktu sahur itu kita disunahkan untuk memperbanyak istighfar, meminta ampun pada Allah di waktu sahur, ya. Dan Nabi sudah jelaskan bahwa sahurlah kalian meskipun hanya dengan sekedar air putih. Saya kira mungkin ini justru sangat-sangat mudah. Saya kira ya mungkin teman-teman yang bekerja mungkin yang di Korea ya dengan sekedar minum air putih saja mungkin oke lah Anda mungkin nggak bisa melakukan itu karena aktivitas kerja. Tapi saya kira mungkin kalau disiasatin sedikit gitu ya waktu kerja itu mungkin sebulan mungkin subuh di sana saya nggak tahu ya, ini misal saja ya, jam 4 subuh gitu ya, jam 4 pagi ya subuhnya, 4 kurang 5 Anda siapkan gitu kan, atau mungkin bawa dari awal itu untuk mengambil air putih atau air minum sedikit untuk mendapatkan berkah sahurnya kan bisa ya. Kalaulah makannya misalkan Anda makan di waktu malam jam 1 atau jam 2 karena memang aktivitas kerja, oke silakan saja, tapi ambil faedah hadis tadi yang Nabi jelaskan bahwa sahurlah kalian meskipun hanya dengan sekedar air putih, dan sahurnya kita adalah mendekati subuh. Oke, jadi kalau subuhnya misalkan jam 4.00 misalkan ya 3.55 gitu kan, minumlah air putih 1 gelas gitu kan. Saya kira mungkin tidak makan waktu cukup lama untuk sekedar minum air putih tadi ya. Jadi ambil keberkahan tadi ya, sehingga dengan segelas air putih tadi tubuh kita sudah tersetting bahwa kita sudah sahur, sehingga nanti asam lambung apa segala macam itu dikondisikan untuk tidak keluar banyak kan gitu dengan pesan sahur itu. Sebenarnya situ. Maka orang yang berpuasa dengan orang yang intermittent fasting itu beda cerita gitu kan. Ceritanya apa? Karena ada sahur ya. Jadi mungkin itu saran saya. Demikian dok. Baik. Terima kasih banyak nih, cukup clear ya jawabannya nih Pak Iwan ya. Baik nih, mohon izin yang kedua dok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Dokter, saya izin bertanya. Sebelumnya saya memiliki sakit lambung. Karena dulu sering dan suka mengkonsumsi makanan pedas. Lalu saat puasa, setiap sahur, saya selalu merasa mual. Bahkan puasa sekitar 2 tahun yang lalu, selama 1 bulan penuh setiap habis sahur, mohon maaf saya selalu memuntahkan makanan saya karena rasa mual tersebut, yang kemungkinan dari sakit lambung tersebut. Apakah ada saran dokter, apa yang bisa saya konsumsi agar lambung saya merasa enak selama puasa? Karena sebelumnya sudah mengkonsumsi obat-obatan mah, namun tidak mempan. Jazakallah khairan khasiran. Demikian, dok. Baik. Seperti tadi sebenarnya sudah terjawab sih dengan penjelasan saya tadi tentang ada satu case yang saya juga sempat tangani itu. Jadi panjang ceritanya kalau saya jelaskan itunya ya. Tapi saran saya, coba Bapak rutinkan saja minum tadi itu air rajin. Air rajin itu Bapak minum 2 kali sehari. Mungkin kalau nanti sebelum Ramadan Bapak bisa minum dulu air rajin, tapi tentunya beras yang organik. Minum di waktu pagi dan mungkin malam gitu kan, boleh Anda tambahkan sedikit dengan madu dan garam-garam mineral, silakan saja ya. Lalu coba mulai konsumsi misalkan makanan-makanan yang tinggi amilum. Jadi sebenarnya air pagi itu kan ada amilum juga tuh, sama kayak air singkong, tetagin singkong juga bisa tuh ya. Atau juga mungkin Anda bisa tambahkan dengan alpukat, itu kan juga bisa tuh ya. Tambahkan nanti dengan gamat juga ya. Dan kalau bisa dapatkan suplemen probiotik, coba tambahkan dengan suplemen probiotik. Pengalaman saya itu sangat membantu ya. Kalau Anda mau untuk kasus seperti ini, dan kalau mau tambahkan lagi bisa mungkin dengan tambahan rimpang-rimpang seperti jahe, mungkin ya jahe pandan mungkin bisa juga, atau serai pandan juga bisa, itu yang sifatnya hangat ya buat lambung. Itu mungkin Allah. Baik. Terima kasih banyak nih. Udah sangat jelas ya. Tadi dari Mbak Ria kalau nggak salah. Baik, sekarang kita akan menjawab langsung nih, Dr. Zedo, dari audiens. Jadi ini sudah ada yang raise hand, saya panggil dulu namanya Priyatmaka Sakti Nasution. Priyatmaka Sakti Nasution. Mungkin boleh dibuka dulu, open mic dulu. Assalamualaikum. Mas Priyatmaka Sakti Nasution, apakah sudah on cam? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik. Baik, Bapak. Ini dari mana nih, Pak? Dari Wonosobo. Dari Wonosobo. Wah, Masya Allah. Baik. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik-baik. Saya ini persilakan nih, kayaknya udah pengen mengajukan pertanyaan nih langsung kepada Dr. Zaidul ya, Pak Priyatmaka ya. Monggo, Pak. Silakan, Pak. Dilanjut langsung bertanya pada beliau. Silakan, Pak. Ya. Assalamualaikum, dokter. Saya sering sekali mengalami ketika puasa sunnah, setelah minum air putih begitu, kemudian makan kurma 3 biji begitu, kemudian beberapa menit tiba-tiba rasa kentut, tapi kentutnya terus keluar itu semacam diare itu. Nah, ini persoalannya apa gitu? Ini sudah berkali-kali saya. Tapi tidak ada penyakit mah, tidak ada, kemudian juga tanpa dan tidak puasa begitu, memang saya nyalakan makan yang bersantan, kemudian pedas itu nggak berani perut saya begitu. Nah, anehnya ketika kemarin itu kok tiba-tiba mulus, padahal kan saat sahur itu saya hanya makan kurma saja, kurma sekitar 10 biji saat sahur. Nah itu jam sekitar habis sholat asar itu kok perut mulus, itu kan aneh sekali. Ini gimana dan gimana solusinya? Jazakumullah, Us. Jazakumullah. Baik, terima kasih Assalamualaikum Pak warahmatullahi Priyatmaka. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Dok, bisa langsung di respon dulu Dr. Zaidul. Boleh dibuka dulu mic-nya, Dok? Open mic. Oh ya. Ya baik, Bapak yang dari Wonosobo ya Pak Ya. Priyatmaka Ya, ya. Pak Baik. Priyatmaka. Jadi
Saya pribadi nggak tahu ya masalahnya apa, karena saya nggak periksa, nggak cek juga ya. Jadi mungkin kalau mau detail, mungkin Bapak mungkin bisa datang ke terapis atau herbalis yang terdekat untuk diperiksa. Tapi kalau mungkin saya, ya ini mungkin mencoba menganalisa saja dari kejauhan yang kira-kira masalahnya apa. Ya saya apa ya, menduga lah mungkin memang ada masalah dengan enzim dalam tubuh Bapak, atau mungkin masalah yang berkaitan dengan bakteri-bakteri yang ada ya, baik khususnya probiotik seperti itulah. Jadi saran saya mungkin pertama ya, saran saya adalah tadi Bapak coba mulai rutinkan makan atau mengkonsumsi atau minum tadi air tajin tadi ya. Bapak minum itu 2 kali sehari ya. Jadi kalau nanti bisa air tajin tadi Anda campurkan dengan madu ya, madu sedikit sama garam mineral sedikit saja Anda campurkan itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak juga mungkin bisa konsumsi namanya bone broth. Bone broth itu kaldu tulang. Itu saya jelaskan di Instagram juga itu cara bikinnya. Yaitu salah satu suplemen yang sangat baik bagi orang-orang yang dengan masalah pencernaan. Ya, itu isinya rempah semua ya. Dan itu airnya diminum bisa dicampurkan ke makanan-makanan kita. Itu ibu-ibu udah paham banget tuh bone broth ya. Kemudian mungkin juga bisa ditambahkan tadi ya, ada suplemen probiotik, bisa juga mungkin tambahkan dengan suplemen-suplemen yang sifatnya tinggi amilum. Bapak makan apa tuh namanya, singkong mungkin ya, singkong rebus gitu, atau mungkin alpukat juga bisa ditambahkan itu ya. Dan air putih hangat yang Anda campurkan dengan madu sedikit, madu ya secukupnya, dan mineral atau garam mineral itu juga sangat baik untuk memperbaiki itu ya, masalah yang ada pada pencernaan Bapak tadi. Yang jelas kalau ada keluar seperti itu tentunya pasti ada masalah di dalam tuh ya. Artinya tubuh nggak mampu kelola, atau apa tuh namanya, bahan tadi memang belum saatnya masuk gitu kan. Itu mungkin yang saya dianalisa ya, karena saya nggak cek. Ya demikian. Baik, oke Pak Pet. Maka gimana, cukup jelas Pak? sudah ini. Baik, kita langsung ke penanya terakhir nih Dokter Jadul nih, karena juga sudah malam ya. Jadi ini ada Ibu Arni Dewi. Ibu Arni Dewi, bisa mic-nya dibuka Bu atau Mbak? Ini saya belum tahu nih. Mic-nya Bu Arni Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, gimana Bu? Ibu dari mana Bu Arni Dewi? Oh iya, saya dari Bengkulu. Dari Bengkulu, Masya Allah. Iya. Gimana nih kabarnya Ibu pada malam hari ini? Oh, alhamdulillah sehat. Keluarga Alhamdulillah juga sehat. Alhamdulillah, sudah makin siap nih Bu ya untuk menyambut Ramadan nih Bu ya. Oh iya Pak, insya Allah Pak Dokter. Insya Allah, baik. Ibu, silakan saya berikan kesempatan pada Ibu Arni Dewi untuk langsung bertanya nih pada Dokter Jedel sekarang. Silakan Ibu. Oh iya. Assalamualaikum Pak Dokter Zainul Akbar. Alhamdulillah bisa diberi kesempatan untuk berbicara. Ya Allah. Iya, mungkin saya mau menanyakan kesehatan di bulan Ramadan ini untuk usia saya yang sudah 45. Karena kondisi saya sekarang ini kelihatan agak sering berkunang-kunang gitu nah kepalanya. Mungkin ada tips atau apa gitu biar biasanya kan kalau kunang-kunang itu saya bawa makan, saya bawa istirahat tuh fit lagi saya. Nah, mungkin itu aja keluhan saya. Insya Allah Ramadan ini saya sehat-sehat selalu. Amin. Insya Allah bisa mengikuti. Gitu aja Pak Dokter Zainul Akbar. Baik. Nah. Mangga Dok, mungkin kita bisa langsung respon ya Dok. Mangga. Baik. Jadi kondisi seperti itu ya umumnya Bu Arni ya terjadi karena hipoglikemia biasanya sih, kekurangan glukosa ya. Jadi mungkin jawabannya sudah Ibu dapatkan tadi. Ibu kan kalau berkunang-kunang atau apa, Ibu makan, udah makan aja gitu loh. Jadi apa tuh namanya, di Ramadan pun juga sama, tentunya kita batasin makannya. Dan Bapak sekalian, satu hal yang kita harus kuatkan ya, bahwa ada perintah Allah yang kita lakukan. Sehingga ketika kita puasa Ramadan itu mintalah pada Allah agar memberkahi juga makanan yang kita makan. Sehingga mungkin kita cuma makan 2 kali sehari, mungkin ya waktu berbuka sama sahur, tapi dengan keberkahan makanan tadi itu akan
Allah kuatkan tubuh kita, ya, karena memang sudah settingan iman sudah ada, gitu kan. Nah, cuman nanti mungkin ya saran saya ketika karena tubuh Anda sama tubuh saya kan nggak sama, ya, karena saya sahur itu cuma minum air putih, makan kurma 1, 2, 3 butir sudah selesai buat saya sahurnya gitu. Tapi mungkin buat beberapa orang tertentu kan nggak bisa kayak begitu, maka nanti ada tetap masuk menu karbohidrat dalam menu makanan ibu atau waktu sahur kan, misalkan begitu, ya, nasi mungkin ya, nasi yang sehat tentunya ya, atau mungkin umbi-umbian juga bisa sebagai bentuk karbohidrat. Itu ibu masukkan dalam menu makanan Anda ketika sahur. Tambahkan sedikit dengan sayur-sayuran, mungkin ada protein sedikit, insya Allah cukup. Ya, insya Allah cukup ya. Jadi jangan khawatir juga gitu kan. Dan waktu itu juga sama, waktu berbuka juga sama. Jadi itu muncul karena hipoglikemi. Jadi nanti ya kayak ketika nanti Anda mulai sholat tarawih atau isya itu ya madu, kurma mungkin atau buah-buahan yang tinggi gula buahnya ya, tapi tidak berlebihan kita konsumsi, misalkan seperti anggur gitu ya, itu juga bisa Anda konsumsi ya, sehingga nanti nggak kunang-kunang. Yang paling mudah mah kurma sebenarnya, karena kurma itu kan 75% kan gula ya dok ya, glukosa ya. Itu ya paling gampang itu. Jadi bisa dicampur kemana aja tuh kurma. Begitu mungkin dok. Baik. Wah, sudah cukup komprehensif nih Bu Erni. Mudah-mudahan bisa ikut menjawab ya Bu ya pertanyaan dari Ibu tadi.